Serangan skala besar yang ditujukan pada seorang pria bernama Kyosuke Hyobu. Meskipun tampak seperti anak SMA, sebenarnya Hyobu merupakan pemimpin organisasi penjahat bernama Pandra. Setelah meluluh lantahkan pihak militer, akhirnya Hyobu berhasil dibekuk. Sementara di penjara Esper, tampak para tahanan bertaruh atas laga dari seorang pria bernama Andi Hinomiya. Untuk kesekian kalinya, Andi selalu ditargetkan oleh para tahanan berlaga. Namun di setiap pertarungannya, Andi berhasil menang, meskipun dia sempat mengalami luka di tengah bertanding. Setelah itu, pihak penjara sedang menyambut kedatangan Hyobu sebagai tawanan. Sempat terjadi keributan antara Hyobu dengan petugas. Melihat anak-anak ditodong dengan senjata, Andi turut menghentikan. Tindakan Andi membuat Hyobu tertarik padanya. Di kesempatan itu, Hyobu menggunakan kekuatan Espernya, dan pihak penjara segera mengaktifkan anti-Esper mereka. Alhasil, kemampuan Hyobu tidak bisa digunakan. Meskipun demikian, aksi Hyobu memicu kehancuran dan melukai salah satu tahanan. Karena luka si tahanan tidak bisa diobati, pihak penjara memutuskannya membawa ke rumah sakit di luar pulau. Sementara Andi mengeluh, mengapa dia turut ditawan bersama Hyobu. Meskipun beda ruangan, Andi dan Hyobu bisa mendengar suara masing-masing. Di kesempatan itu, Hyobu memberitahukan kalau dia adalah pemimpin organisasi Pandra. Walau Andi menganggapnya lelucon, dia berkata jika keluar dia akan bergabung dengan Pandra. Ucapan itu dianggap serius oleh Hyobu, guys. Sehingga dengan tegas, Andi menyatakan sebagai lelaki dia akan memegang kata-katanya. Lalu Andi bercerita jika masuk ke penjara itu, mereka tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Jadi peluang kabur jika tahanan di daerah sakit yang mengharuskan mereka dibawa ke rumah sakit. Mungkin itulah kesempatan untuk melarikan diri. Lantas Hyobu berkata, bila tujuannya tercapai, dia pasti akan keluar. Dikala itu Andi bisa ikut bersamanya. Saat makan siang, Hyobu mengantri makanan. Tampaklah Hyobu tukang masak menaruh obat di makanannya. Kemudian Hyobu menyerahkan jatahnya kepada Andi. Lantas Andi memakan lauk tersebut dengan lahap. Tepat di saat laga dilakukan, racun di tubuh Andi mulai menyebar, guys, hingga membuatnya tidak berkutik di hadapan lawan. Disitulah Hyobu memberitahukan kalau Andi sudah memakan racun, jadi bisa pergi ke rumah sakit. Sebagai rasa tanggung jawab, Hyobu akan menemani Andi ke rumah sakit. Meskipun kesal, Andi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah sadar, Andi memarahi Hyobu. Kemudian, Hyobu memberitahukan dia sudah memberikan Andi penawar racun. Begitu melihat tahanan yang dibawa kepalanya nyaris dibedah, membuat Andi keheranan, guys. Lantas, bersama Hyobu, Andi menyusuri lorong. Tak mereka sangka para tahanan seolah-olah dibawa ke rumah sakit. Nyatanya dijadikan malpraktek, guys. Di kesempatan itu, Andi berhasil mengambil senjata milik petugas. Melihat kemampuan Andi, Hyobu memujinya. Di situ Andi bercerita jika di Jepang ketika lulus SMA, mereka harus mengikuti wamil bagi warga lelaki yang sudah cukup umur. Kemudian sampailah mereka di suatu ruangan. Melihat tempat itu membuat Hyobu murka, sebab anggotanya juga dijadikan bahan eksperimen. Sehingga dengan menggunakan senjata yang Andi rampas dari petugas, Hyobu langsung menghujani tembakan ke sekitarnya. Tak lama seorang bocil bernama Yugiri memperlihatkan diri. Yugiri merupakan anggota Pandra yang ingin diselamatkan oleh Hyobu. Makanya Hyobu sengaja menyerahkan dirinya demi bisa mengeluarkan Yugiri dari penjara. Untuk menghentikan aksi Hyobu, komandan mengeluarkan senjata pemungkasnya yang dia racik dari tubuh para Esper bernama Goliath. Lalu terjadilah pertempuran sengit di antara Hyobu dan Goliath. Karena Goliath sendiri adalah gabungan dari telekinesis dan telepati, sehingga Goliath memiliki kemampuan meramal masa depan. Makanya Goliath bisa memprediksi setiap gerakan dari Hyobu. Begitu ada kesempatan, Andi merusak sinyal antena pada Goliath. Meskipun demikian, Goliath masih berfungsi sebagai senjata yang mematikan. Hyobu yang berpeluang melihat kondisi Yugiri merasa kesal. Usai melepaskan alat yang terpasang pada Yugiri, Hyobu mengaktifkan Unlimited
sehingga kekuatannya meluap-luap dan hentakan kakinya saja membuat lantai terpecah. Hyobu meluluh lantahkan Goliat. Kemudian Hyobu menghancurkan wilayah tempat penelitian dilakukan bersamaan dengan komandan dan asistennya. Lalu Hyobu menghancurkan kamuflase yang dibuat untuk penyimpanan kapal raksasa. Sontak saja Andi terkejut menyaksikan hal itu. Lalu muncullah anggota Pandra. Di kesempatan itu, Hyobu mengajak Andi bergabung. Setelah itu, Andi ikut ke kapal milik Pandra. Karena masih meragukan Andi, keputusan Hyobu menjadikan anggota dipertanyakan oleh satu bawahannya. Namun, Hyobu merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Andi. Faktanya, Andi adalah utusan dari agen Intel yang memang ditugaskan untuk menyusup ke Pandra. Keberhasilan Andi menjadi bagian